Bab 77, aku makan tahi lagi saja. Belasan monster buas semuanya di tingkat 7. Setara dengan ahli tahap awal ranah penyatuan. Mata mereka ada yang merah darah, ada yang hijau dingin. Penuh kebengisan dan haus darah. Mereka cepat menerjang. Aura iblis yang menggulung menimbulkan pusaran angin yang brutal. Hati-hati semuanya. Mu Bei mengingatkan. Semua orang bergabung menahan. Tapi Gong Xingqi malah berbalik lari. Ia baru berhenti setelah menjauh sekitar 300 meter dari area ini. Perempuan tidak tahu malu ini, kata si Zhen Hao. Siswa lain pun marah. Tugas ini mereka lakukan bersama untuk melindungi para pekerja rakyat. Sekarang segerombolan monster menyerang, tapi Gong Xingqi tak peduli dan kabur sendirian. Berdiri jauh di sana sambil menonton mereka menahan. Benar-benar keterlaluan. Grao. Auman mereka menusuk telinga. Belasan monster tingkat 7 kuatnya keterlaluan. Hanya suaranya saja sudah bikin tulang punggung dingin. Yang tingkat 7 serahkan padaku. Kalian urus yang lainnya, ucap Mu Bei. Pedang 72 dilayangkan. Sekejap, satu monster tingkat 7 tertebas mati. Puluhan bayang pedang berputar di sekelilingnya. Ia memaksa sisanya masuk ke dalam formasi pedangnya sekaligus. Gila kuat. Seseorang bergidik. Pantas saya, Musapi Bei, gila betul, kata si Zhen Hao. Sekejap membantai satu tingkat 7, lalu menyeret sisanya ke dalam jurusnya. Tenaganya benar-benar bikin nyeri. Gong Xingqi pun tertegun. Dari jarak sekitar 300 meter, ia menatap Mu Bei dengan penuh dengki. Ia menggeretakkan gigi, tak sangka bajingan itu sekuat ini. Kong. Suara pedangnya mencicit menusuk telinga. Mu Bei menari dengan pedang 72. Darah monster tingkat 7 memercik tanpa henti. Tak lama, belasan tingkat 7 habis ditebasnya. Hampir bersamaan, Mu Yi dan yang lain menuntaskan monster biasa. Saat itu, sekitar 100-an meter dari sana, beberapa monster tingkat 6 mendadak muncul. Dalam sekejap, mereka menerjang ke arah Gong Xingqi yang paling dekat dengan posisi itu. Wajah Gong Xingqi berubah drastis. Ia menahan dengan susah payah. Ia berteriak ke sini, cepat bantu aku. Mu Yi dan si Zhen Hao sejak tadi sudah sangat kesal padanya. Baru saja mereka bertarung berat, tenaga tinggal sedikit. Mereka tidak maju. Gong Xingqi cepat-cepat menatap Mu Bei. Ia berteriak marah dan panik, Mu Bei. Kamu bengong apa? Cepat ke sini selamatkan aku. Barusan senior Gong bilang niat membunuhku terlalu tebal. Tiba-tiba aku merasa ada benarnya. Jadi, untuk sementara aku memutuskan tidak turun tangan dulu. Biar hatiku beristirahat, ucap Mu Bei sambil tersenyum. Gong Xingqi ketakutan. Ia menjerit, Mu Bei. Kalau kau tak menyelamatkanku, guruku pasti tidak akan melepaskanmu. Lebih baik kau Jeritan Vanecah. Lengan kanannya dicabik lepas oleh seekor tingkat 6. Monster tingkat 6 lainnya berkerumun. Mereka menindihnya. Darah muncrat bersama jeritan yang memilukan, sampai belasan tarikan napas kemudian barulah sunyi. Beberapa tingkat 6 itu membagi-bagi tubuh Gong Xingqi. Lalu menoleh ke arah Mu Bei dan kawan-kawan, menerjang dengan buas. Mu Bei mengayun pedang. Dalam sekejap, semua itu ditebas mati. Tugas pengawalan di sini berlangsung 3 hari. 3 hari kemudian, ada siswa baru yang datang menggantikan. Rombongan pun meninggalkan lokasi dan kembali menuju akademi. Si Zhen Hao berjalan bersama Mu Bei dan Mu Yi. Ia menatap Mu Bei sambil mendecak, Musapi Bei, kenapa aku merasa kau sudah hampir setara setengah langkah Grandmaster? Mu Bei sudah malas meluruskan panggilan, Musapi Bei, dari si brengsek ini. Ia hanya meliriknya sekilas. Tak lama, jarak mereka ke Akademi Kekaisaran tinggal 5 li. Saat itu, dari kejauhan,
seekor singa 3 kepala yang diselimuti api biru tiba-tiba menerjang. Aura iblisnya begitu meluap hingga udara berderit. Taiyan Beast. Si Zhenhao terkesiap. Mu Bei juga sedikit terkejut. Itu monster tingkat 9. Di wilayah sedekat ini dari akademi, kenapa bisa muncul monster setingkat itu? Perut Taiyan Beast masih mengucurkan darah. Jelas sudah terluka. Melihat Mu Bei dan yang lain, seolah melihat mangsa, ia langsung menerjang. Si Zhenhao menggigil hebat, hampir melompat saking kagetnya. Jaga diri kalian baik-baik, kata Mu Bei. Ia melesat seperti kilat, mengeksekusi teknik pedang tebas sekejap, berpapasan dengan Taiyan Beast yang menerjang. Put! Kaki depan Taiyan Beast terbelah terbuka. Memang pantas disebut tingkat 9. Kulit dan dagingnya keras sekali. Mata Mu Bei berkilat. Pedang Taowu yang ia pegang adalah senjata kelas 1000 tempa, dan sudah ditempa sedikitnya 7000 kali. Dipadu teknik tebas sekejap miliknya, hasilnya hanya membuat luka menganga di kaki lawan, belum bisa langsung memutusnya. Taiyan Beast meraung kesakitan. Api biru di tubuhnya berkobar hebat hingga udara di sekitarnya berkerut. Ia mengeluarkan auman garam, lalu menerjang Mu Bei dengan brutal. Mu Bei pun bergerak. Teknik tebas sekejap kembali dilepas, kali ini sepenuh tenaga. Pedangnya menyapu tepat ke celah luka besar di perut lawan. Pus! Darah memancar. Pedang Taowu menyusup lewat celah itu menembus rongga dada, seketika meremukkan organ dalamnya. Taiyan Beast meraung pilu. Ambruk. Kejang 2 kali, lalu lenyap gerak. Binatang. Binatang beneran. Mata si Zhenhao nyaris meloncat keluar. Baru sejenak tadi ia bilang Mu Bei hampir bisa menandingi setengah langkah Grandmaster. Sekarang, Mu Bei malah menebas seekor tingkat 9 yang setara Grandmaster seni bela diri. Tak salah lagi, itu kakakku. Wajah Mu Yifi penuh kagum. Mu Bei tersenyum. Ia tak terlalu memikirkan. Saat itu juga, seorang kakek berjubah mewah tiba-tiba mendarat di sana. Sekitar 80 tahunan. Aura yang menyelimuti tubuhnya sangat menggetarkan. Meski Mu Bei bertiga baru pertama kali melihatnya, mereka langsung mengenali. Sulit untuk tidak kenal. Ini adalah Rektor Akademi Kekaisaran, Su Zhenyi. Di banyak sudut akademi pun terpajang potret sang rektor. Salam hormat, Rektor. 3 orang itu serempak memberi hormat. Su Zhenyi menenteng sebuah pedang lebar berlumur darah. Ia melirik mayat Taiyan Beast, lalu memandang ketiganya, kalian yang membunuhnya. Si Zhenhao menunjuk Mu Bei. Mu Yi dengan bangga berkata, kakakku yang membunuhnya. Hanya kebetulan, Mu Bei merendah. Ia bisa melihatnya. Su Zhenyi tadi jelas mengejar Taiyan Beast, dan luka besar di perutnya pun tampaknya buatan sang rektor. Kalau bukan karena sudah diobrak-abrik oleh Rektor Su, membunuhnya pasti sangat sulit. Su Zhenyi menatap Mu Bei, agak terkejut, meski binatang itu sudah aku lukai berat, tapi bukan tandingan yang bisa ditangani oleh kultivator ranah pemeliharaan Qi. Kau dengan tingkat itu berhasil membunuhnya. Benar-benar di luar dugaan. Sungguh. Sampai di situ, wajahnya berubah sedikit. Pandangnya jatuh pada pedang Taowu di tangan Mu Bei. Pedang yang Sue Shizong wariskan pada bocah Chen Bo. Kenapa bisa ada di tanganmu? Tanyanya, heran. Begitu kalimat itu keluar, si Zhenhao dan Mu Yi serentak terkesiap. Di Kekaisaran Qin besar, siapa yang tidak kenal nama Sue Shizong dan Chen Bo? Mereka adalah Jenderal Agung yang termasyur dan Tuan Muda Yongan. Keduanya menatap Mu Bei keheranan. Pedang itu ternyata pedang yang diwariskan Jenderal Agung pada Markis Yongan. Tuan Chen beberapa waktu lalu menghadiahkannya padaku. Mu Bei menoleh pada Su Zhenyi. Rektor, sepertinya Anda mengenal Jenderal Agung dan Tuan Chen. Bagaimana bisa tidak kenal? Kata Su Zhenyi. Posisi Jenderal Agung si kakek Sue itu malah aku yang memberikannya padanya.
Kalau tidak, mana bisa dia duduk setenang itu? Adapun Chen Bo, saat itu dia masih bocah polos, tapi semangatnya yang peduli bangsa dan rakyat membuat orang benar-benar menaruh hormat. Jabatan Jenderal Agung untuk Tuan Sue, Anda yang memberikannya. Mu Bei heran. Su Zengyi seolah bernostalgia. Ia menghela napas dulu, mendiang Kaisar menyuruh kami berdua bertarung secara adil. Siapa menang, dialah yang menjabat Jenderal Agung. Aku dan si kakek itu adalah sahabat karib. Entah berapa kali kami lolos dari kematian bersama. Masa aku tega berebut? Jadinya aku langsung kabur. Mu Bei mengangguk, jadi begitu rupanya. Rektor memang besar hati. Si Zhenhao berdecak kagum. Ini bukan soal besar hati atau tidak. Su Zengyi menunjuk Mu Bei dan berkata padanya, misalnya, aku memberimu 10 juta perak. Suruh kau menebas dia sekali. Mau? Si Zhenhao langsung melongo. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau aku makan tahi lagi saja? Kalau tidak, uang itu tidak akan membuatku tenang. Kali ini giliran Su Zengyi yang bengong. Ia jelas tak menyangka si Zhenhao akan melontarkan kata-kata sebrutal itu, sampai-sampai ia jadi tidak tahu harus berkata apa. Muka Mu Bei langsung gelap. Ia menahan dorongan untuk memukuli si bajingan ini, lalu berkata pada Su Zengyi, Rektor, Anda tak usah menanggapi tukang bikin masalah ini. Su Zengyi berdeham 2 kali. Lalu dengan wajah serius berkata pada Mu Bei, kekuatanmu bisa dibilang monster. Meski mungkin belum setara Grandmaster, tapi selisihnya tidak jauh. Kebetulan aku menemui sedikit masalah di kedalaman sana. Kalau kembali ke akademi untuk memanggil orang, takutnya tak sempat. Mau bantu aku? Ia menambahkan, ku perjelas di depan. Nanti kita harus berhadapan dengan banyak monster tingkat 9. Sangat berbahaya. Kau boleh menolak. Aku ikut, kata Mu Bei. Orang ini bukan hanya rektor Akademi Kekaisaran. Ia juga sahabat karib Jenderal Agung dan senior dari Markis Yongan. Diminta bantu oleh beliau, bagaimana mungkin ia menolak? Ia menatap Mu Yiyi dan si Zhenhao, kalian duluan kembali ke akademi. Tunggu aku. Tidak, aku mau ikut. Mu Yiyi tidak mau kembali sendirian. Si Zhenhao juga berkata, ikut. Barusan rektor bilang, di sana bakal banyak monster tingkat 9. Itu berbahaya, kata Mu Bei. Justru karena itu, aku tidak bisa membiarkan Kak menghadapi bahaya sendirian. Wajah Mu Yiyi tegas. Si Zhenhao berkata, kami ikut. Mungkin tidak bisa banyak membantu di pertarungan. Tani berdiri sambil teriak, semangat juga lumayan, kan? Mu Bei tersenyum. Melihat mereka sekeras itu, ia juga tak tega memaksa. Nanti kalau ada bahaya, kalian harus segera kabur, katanya. Mu Yiyi tak berkata apa-apa. Si Zhenhao menepuk dadanya, tenang. Kalau memang bahaya, aku langsung lari. Sama sekali tidak menoleh. Mu Bei melirik si orang ini. Tapi ia tahu betul. Kalau benar-benar bahaya, orang ini tidak akan meninggalkannya, meski harus mati. Itu bukan sekadar perasaan besar kepala. Ia benar-benar bisa merasakannya. Di dunia ini, ada orang-orang yang pandai berjanji indah, tapi saat genting, mereka lenyap tanpa jejak. Ada juga orang yang sehari-hari suka cengengesan dan licin, tapi ketika saatnya tiba, sekalipun harus mati, mereka berdiri paling depan. Si Zhenhao jelas masuk jenis kedua. Mu Bei tidak salah menilai. Su Zengyi melirik mereka bertiga, baik. Berangkat. Mereka berempat melaju ke kedalaman. Mu Bei bertanya, Rektor, kira-kira apa yang harus kulakukan? Hancurkan bunga, kata Su Zengyi. Ia cepat menjelaskan asal mula ledakan kawanan binatang selama ini. Di kedalaman pegunungan ada hamparan lautan bunga fin kering. Setiap tahun mekar 1-2 kali. Serbuk bunganya diterbangkan angin, menyebar sangat luas,
dan bikin kawanan binatang muak, sehingga berbondong-bondong menerjang keluar. Hamparan bunga itu sebentar lagi akan mekar penuh. Sebelum itu, harus dibakar habis. Kalau tidak, sebentar lagi akan meledak kawanan besar. Ia memberitahu Mubei, gelombang kecil yang terjadi beberapa waktu lalu adalah hasil mekar dari sebagian kecil hamparan itu. Mubei manggut-manggut, jadi begitu. Fin kering itu adalah jenis tanaman berbunga. Serbuk bunganya berbau aneh. Sebagian besar monster amat membencinya. Biasanya dipakai untuk mengusir monster. Kalau satu hamparan penuh mekar, serbuknya terbawa angin menyebar ratusan li. Monster dalam radius itu akan lari kocar-kacir. Benar-benar bisa memicu kawanan besar. Di tepi hamparan ada beberapa monster tingkat 9 yang tidak terpengaruh serbuk bunga. Nanti akan aku tarik menjauh. Kau nyalakan beberapa titik api dan bakar hamparannya, ujar Su Zengyi. Baik, Mubei mengangguk. Saat itu Mu Yiyi berkata, Rektor, setelah Anda mengalihkan monster tingkat 9, untuk menyalakan api membakar hamparan bunga, aku juga bisa bantu. Si Zhenhao ikut mengiyakan. Su Zengyi menggeleng. Yang bisa kulihat dan kualihkan hanya monster tingkat 9 yang di permukaan. Di dalam rimbun hamparan mungkin masih bersembunyi monster lain yang juga tidak terpengaruh. Kalau tiba-tiba menyergap saat kalian menyalakan api, dengan kemampuan kalian berdua, bahkan kesempatan bereaksi pun tidak ada. Mengerti? Mu Yiyi dan si Zhenhao terkejut, lalu paham. Kalian lihat dari jauh saja. Jaga diri baik-baik, kata Mubei. Bab 78, aku tak punya anak macam dia. Mengikuti Su Zengyi, keempatnya cepat masuk ke bagian terdalam pegunungan. Mereka melihat lautan bunga sulur kering seluas kira-kira 2000 zang. Mubei terperanjat. Kalau hamparan bunga kering sebesar itu mekar serentak, tidak aneh kalau seluruh monster di pegunungan Luo Yuan menerjang keluar. Dari kejauhan, di tepi lautan bunga, ada belasan monster tingkat 9. Ada yang berselimut api. Ada yang bermata hijau haus darah. Bikin merinding. Aku yang mengalihkan mereka. Kamu bakar lautan bunga itu. Su Zengyi mengeluarkan belasan batu api sebesar telur puyuh, lalu menjelaskan pada Mubei, cukup diremas maka akan menyala. Mubei mengangguk. Saat itu juga, Su Zengyi bergerak. Ia melenggang mendekati belasan monster tingkat 9 sambil berteriak menantang sekeras-kerasnya. Segera, raungan liar terdengar. Belasan monster tingkat 9 serentak menerjangnya. Kalian hati-hati. Mubei menyampaikan pada Mu Yiyi dan si Zhenhao. Jurus langkah angin 9 putaran meledak, ia langsung menyelam ke lautan bunga. Bunga sulur kering itu setinggi lebih dari 3 meter, rapat dan padat. La meremas satu batu api. Segumpal api menyala, lalu melemparkannya. Api ini jauh lebih ganas daripada api biasa. Bunga sulur kering di area itu langsung terbakar. Si jago merah merambat ke segala arah. Gerak Mubei secepat kilat. Ia melesat di antara bunga sulur kering seperti sambaran petir berturut-turut jam meremas 7 batu api lagi dan melemparkannya. Saat ia meremas satu batu api lagi dan bersiap melempar, dari kiri semak bunga tiba-tiba menyembul kepala ular raksasa. Rahang berdarah mengatup ke arahnya. Hati-hati! Mu Yiyi dan si Zhenhao serentak berseru. Bulu kuduk Mubei meremang. Untung reaksinya sangat cepat. Ia menghentak mundur dan menghindar. Batu api di tangannya sekaligus dilempar ke arah ular raksasa itu. Api meledak menyala. Si ular meraung mendesis. Mata hijau menatap Mubei, ganas dan haus darah. Seketika itu juga ia menerjang Mubei. Mubei tidak melawan langsung. Ia tancap kaki. Setelah berlari agak jauh, ia meremas satu batu api dan melempar ke semak bunga terdekat. Shoot! Satu duri tajam legam menghancurkan satu rumpun bunga sulur kering. Duri itu menembus ke arah Mubei.
Itu ekor kalajengking. Seekor kalajengking beracun hitam menyembur keluar. Tingginya sekitar setengah zang. Tertutup bunga sulur kering. Diam, nyaris mustahil terlihat. Punggung Mu Bei dingin. Ia melompat menghindar, lari menjauh, lalu melemparkan batu api lagi. Gumpalan-gumpalan api menyala. Di semak-semak terdengar rentetan ledakan. Segera ada 7 monster tingkat 9 lagi yang menampakkan diri. Dalam sekejap, total 9 monster tingkat 9 mengejar Mu Bei. Tubuh mereka tidak terlalu besar, tapi aura iblisnya buas dan menakutkan. Mu Bei menghindar secepat mungkin, sekaligus mengeluarkan 2 batang hio ilusi Suan dan meremasnya. Tak lama, gerak 9 monster tingkat 9 itu mulai lambat. Puluhan tarikan napas kemudian, ke-9 monster itu ambruk serentak. Mu Bei mengeluarkan pedang Tauhu. Dengan kecepatan tinggi, ia berturut-turut menembus tenggorokan ke-9 monster tingkat 9 itu. Kulitnya keras banget. Ia bergumam. Tenggorokan adalah bagian paling rapuh. Dengan pedang Tauhu kelas 1000 tempa dan tenaga penuh, ia baru berhasil menembus tenggorokan mereka. Di kejauhan, mata Su Zengyi hampir meloncat. Ia nyaris tersungkur. Itu 9 monster tingkat 9 yang utuh. Mu Bei malah menuntaskannya sekejap. Hal seperti itu saja, ia sendiri tidak sanggup. Lautan bunga sulur kering berkobar hebat. Mu Bei mundur. Su Zengyi pas mengibaskan pengejarnya, dan mereka berempat segera berlari belasan li. Sudah cukup. Lautan bunga kering itu hancur abis. Su Zengyi menatap Mu Bei dan berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Lalu ia penasaran, barusan gimana ceritanya? Kamu pakai cara khusus apa sampai 9 monster tingkat 9 itu semua lemas? Sebuah obat. Grandmaster bela diri pun susah menahan. Mu Bei menjelaskan singkat. Grandmaster bela diri pun susah menahan. Su Zengyi terkejut, bisa kasih sedikit buat orang tua ini? Bisa. Mu Bei berkata, tapi, kepala akademi, apa yang bisa Anda berikan? Benda ini sangat berharga. Masa aku kasih gratis? Kamu mau apa? Kami bertiga masing-masing 10.000 poin kredit. Lalu bebaskan esai refleksi studi literer 100.000 kata kami. Bagaimana? Matamu Yi berbinar. Kredit akademi susah didapat. Esai refleksi 100.000 kata juga merepotkan. Kalau 2 hal itu beres, urusan kelulusan jadi jauh lebih ringan. Sobat, kau benar-benar setia. Si Zhenhao mengacungkan 2 jempol. Mu Bei bahkan ikut memperjuangkan jatah untuknya. Tidak bisa. Su Zengyi berkerut. Ia berkata tegas, sebagai kepala akademi, mana mungkin aku menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Tidak bisa. Mu Bei langsung berbalik pergi. Hei, jangan buru-buru. Kita masih bisa negosiasi. Su Zengyi cepat-cepat menarik Mu Bei. Negosiasi bagaimana? Su Zengyi berpikir sejenak. Kredit itu sensitif. Tidak bisa sembarangan. Tapi esai refleksi 100.000 kata bisa kuhapus untuk kalian. Ia mengangkat 3 jari. Beri aku 3 porsi obat yang kamu sebut, aku akan bebaskan esai refleksi untuk kalian bertiga. Mu Bei mengangguk. Oke. Lah memikirkan lagi. Kredit memang berpengaruh besar. Bukan hanya soal kelulusan. Juga terkait penukaran ilmu jurus, teknik, serta sumber daya seperti pil dan eliksir. Meminta kakek tua ini seorang diri memberi 10.000 poin kredit memang terlalu memaksa. Bisa bebas dari esai refleksi 100.000 kata saja sudah sangat bagus. Yang jelas, menulis itu menguras tenaga dan waktu. Ia mengeluarkan 3 batang hio ilusi Suan dan beberapa pil penawar, menyerahkannya pada Su Zengyi. Ia menjelaskan, pil penawar cukup diminum sekali untuk kebal seumur hidup. Jujur saja, kalau orang biasa minta hio ilusi Suan, ia tidak akan memberikannya. Karena Su Tua bersahabat karib dengan Jenderal Agung,
juga seniornya Markis Yongan, orangnya benar-benar bisa dipercaya. Kalau bukan itu, sekalipun diberi 10.000 poin kredit, ia tidak akan sembarangan memberi. Su Zhenyi menerima 3 batang hio ilusi Suan dan menyimpannya hati-hati. Barang ini alat pembantai yang mengerikan. Kalian kembali dulu. Aku harus ke tempat tinggal di gunung untuk beres-beres. Ia berkata pada mereka bertiga, lalu melompat beberapa kali dan menghilang. Mu Bei tidak ambil pusing. Mereka bertiga segera kembali ke Akademi Kekaisaran. Begitu tiba, beberapa petugas paviliun disiplin muncul. Mereka meminta Mu Bei datang ke paviliun disiplin. Ada apa? Tanya Mu Bei. Detailnya kami tidak tahu. Tugas kami hanya memanggilmu. Nanti kamu akan tahu. Mu Bei tidak bertanya lagi. Ia mengikuti para petugas menuju paviliun disiplin. Mu Yi dan Si Zhenhao segera menyusul. Para petugas pun tidak menghalangi. Sampai di paviliun disiplin, Mu Bei langsung melihat 2 orang yang ia kenal. Satu adalah kepala paviliun disiplin, satu lagi penatua ke-7 Han Changli. Biadab, Han Changli sontak berdiri. Ia menatap Mu Bei sambil membentak. Mu Yi langsung marah. Anjing tua, kamulah yang biadab. Satu keluargamu biadab semua. Si Zhenhao sempat bergidik, memaki penatua akademi di depan muka. Gila membela saudara. Lalu ia berpikir sejenak. Sobatnya dihina begitu, masa diam. Ia menunjuk Han Changli dan berteriak, dasar kakek bebal, yang kami maki itu bapakmu. Mu Bei mengerling. Sudahlah, jangan bikin ribut. Aku bukan bapaknya. Aku tak punya anak macam dia. Para petugas yang mengantar mereka bertiga langsung terpaku. Wajah mereka beku. Mereka memandang ketiganya dengan tak percaya. Sejak kapan akademi melahirkan 3 orang seberani ini? Berani menghina penatua sekeras itu. Bahkan kepala paviliun disiplin Liu Ying sempat tertegun. Tapi ia cepat kembali tenang. Wajah Han Changli memerah sampai ke telinga. Mukanya berubah ganas. Kalian cari mati. Ia langsung hendak turun tangan, tapi ditahan oleh Liu Ying. Kalau ada masalah, bicarakan. Tidak lihat mereka seenaknya menantang dan menghina aku. Han Changli mendengus penuh amarah. Sepertinya penatua Han yang lebih dulu mengumpat. Liu Ying bicara apa adanya. Lalu ia menoleh pada Mu Bei. Penatua Han mengatakan, kamu satu misi dengan Gong Xinqi, tapi kamu membiarkannya mari tidak menolong, benarkah? Mu Bei melirik Han Changli. Ternyata paviliun disiplin memanggilnya karena urusan itu. Benar. Ia tidak menutup-nutupi. Aku tidak suka dia. Aku tidak ingin menolong. Dengar itu, Liu Ying. Itu pengakuannya sendiri, tanpa ada yang memaksa. Melihat orang sekarat lalu tidak menolong, dan ia merasa wajar. Han Changli tertawa marah. Mu Bei menyindir. Kayaknya kamu sudah selidiki cukup detail. Kenapa tidak disebut bahwa murid kesayanganmu itu, saat bahaya datang, malah lebih dulu kabur dan menelantarkan kami? Itu urusan lain. Sekarang, karena kamu tidak menolong, Gong Xinqi tewas tragis. Han Changli membentak. Bagus sekali, itu urusan lain. Memang tidak tahu malu sampai ke ubun-ubun. Ucap Mu Bei datar. Sudah, jangan banyak omong. Han Changli berwajah kelam. Mengabaikan nyawa orang lain, egois, membiarkan mati tanpa menolong, kamu harus menerima hukuman paling berat. Hukuman? Atas dasar apa? Mu Bei sama sekali tidak menunjukkan takut. Malah tampak meremehkan. Aturan akademi mana yang mewajibkan aku menyelamatkannya? Semua orang sontak tercekat, terutama Liu Ying. Ia memegang urusan disiplin akademi. Setelah dipikir, memang tidak ada satupun aturan yang mewajibkan Mu Bei menolong Gong Xinqi. Jangan pakai aturan akademi untuk ngeles, kamu tetap harus dihukum berat. Han Changli bersikeras. Mu Bei tidak meladeni. Ia hanya menatap Liu Ying.
Bagaimana keputusan kepala pavilion? Liu Ying menatapnya. Kau boleh pergi. Han Changli langsung murka. Liu Ying, apa maksudmu? Ia menyebabkan sesama murid akademi tewas, lalu begitu saja dilepas tanpa sanksi. Pertama, Gong Xinqi bukan dia yang membunuh. Ia dimakan monster. Kedua, pilihan untuk tidak menolong memang tidak melanggar aturan apapun. Jawab Liu Ying. Melihat orang sekarat lalu tidak menolong. Tidak melanggar hukum akademi. Paling-paling hanya bisa dikecam secara moral. Mu Bei melirik Han Changli, lalu mengajak Mu Yiyi dan si Zhen Hao pergi. Han Changli menatap Mu Bei tajam. Ia ingin menyerang, tapi ia tahan. Ia tahu Liu Ying akan mencegah. Untuk saat ini, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Penatua Han, kita sudah bekerja bersama bertahun-tahun. Aku menasihati satu kalimat. Jangan pernah menargetkan dia. Ini demi kebaikanmu. Ucap Liu Ying. Demi kebaikanku. Bagus. Bagus sekali, demi kebaikanku. Han Changli menyeringai, menyambar lengan bajunya, lalu pergi. Liu Ying menggeleng. Soal Mu Bei memegang pedang kaisar pendahulu, ia tidak bisa asal bicara. Nasihat sudah disampaikan. Itu sudah cukup. Bersambung.